Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di channel Bunda Rara. I'm so excited today, I can't wait to show you that I have a new plant. Yap, gak sabar banget pengen cerita sama kamu kalau aku akhirnya menemukan tanaman langka yang berhasil aku dapatkan secara online. Kenapa aku bilang langka? Karena tiap aku tanya sama tukang kembang, dia nggak punya. Dan dia sudah cari-cari tapi nggak dapet. Terus aku cari di tetangga sekitar atau temen-temen yang aku kenal yang juga suka tanaman hias, ada yang punya nggak jenis tanaman ini? Nggak satupun di antara mereka yang punya. Jadi aku terima tanaman ini sore hari dan sekitar menjelang maghrib baru aku unboxing. Rencananya mau aku langsung masukin ke dalam tanah. Waktu itu adalah Kamis 10 Desember 2020 tahun kemarin ya. Aku hanya pesan satu tanaman tapi yang datang adalah 2 tanaman. Jadi aku pikir ini satu laginya adalah bonus. Dan setelah aku konfirmasi sama penjualnya, apa takutnya dia salah kirim atau nggak sengaja kekirim, tapi enggak, ternyata itu memang bonus. Jadi anakan gitu. So it was like, yay, I was given a bonus. Kembali lagi ke tanamannya, ini jenis talas-talasan dari suku talas-talasan. Kalau yang warna hijaunya dia tumbuh subur di mana aja di sekitar rumah aku banyak banget. Tapi yang warna hitam ini lumayan jarang aku temukan. Pernah sih aku lihat di dalam pot gede gitu di teras rumahnya kayak orang kaya gitu yang aku kan nggak mungkin minta ya, kenal juga enggak, masa tiba-tiba datang tok minta tanaman. Jadi at that moment aku pikir aduh impossible banget ya untuk bisa memiliki alocasia black magic ini. Aku cari di Shopee dan ketemu deh. Aku rada-rada nggak percaya dengan tulisan yang tertera di toko Shopee-nya. Di situ tulisannya adalah nama tanamannya ini Alocasia mycorrhiza. Sedangkan Alocasia mycorrhiza jelas-jelas bentuknya tidak seperti ini. Akhirnya aku chat langsung penjualnya, pengen lihat ini tanaman aslinya seperti apa. Terus daunnya berupa tanaman anakan atau tanaman indukan atau medium remaja gitu ya. Jadi nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat. Oh, ternyata bonusnya aku dapat satu anakan lavender. Wah, ini sih manfaat banget. Ini pengusir moskitos ya. Alocasia black magic yang aku dapat ini insya Allah sudah sesuai dengan deskripsi penjual. Cuma kalau diperhatikan memang warna hitamnya belum melebar, belum merata, masih dominan warna hijau tua. Kalau aku ingat-ingat ada satu jenis Caladium White Christmas namanya. Itu kalau daunnya masih muda, dia lebih dominan warna hijaunya, bukan putihnya. Tapi semakin daunnya besar, semakin dia regenerasi, warna putihnya akan semakin muncul dan melebar di permukaan. Jadi prediksi aku kayaknya Alocasia ini mirip sama Caladium White Christmas itu. Ditunggu aja, mungkin semakin besar nanti warna hitamnya akan semakin merata. Yang aku pegang sekarang adalah umbi dari Alocasia black magic. Aku dengar-dengar atau aku sering nonton di tutorial YouTube gitu dari para expert, kalau kita mencacah umbi Alocasia ataupun umbi Caladium misalnya, itu pertumbuhannya akan lebih cepat. Jadi aku ingin mencoba membuktikan aku tidak akan membunuh tanaman indukannya, tapi dari umbi yang aku potong-potong atau istilahnya dicacah ini, akankah muncul tanaman anakan yang baru? Karena itu harus belajar, harus dicoba, dan harus dibuktikan. Kalau yang ini sukses, nanti tanaman-tanaman lain yang akarnya berupa umbi bisa dicacah juga dan mempercepat pertumbuhan tanaman baru. Media tanam yang aku pakai ini terdiri dari tanah lembang, kokopit, lalu kompos yang sudah berupa tanah, dan juga sekam bakar. Aku campurannya bikin sendiri, ngeracik sendiri. Dan kalau kamu mau belajar juga membuat campuran media tanam, aku buat videonya, link di deskripsi di bawah ya. Umbi-umbi yang dicacah aku sebar secara teratur di dalam pot, lebih tepatnya ada 5 atau 6 umbi ya kalau nggak salah, aku agak lupa. Terus aku sebarkannya di pinggir-pinggir potnya. Jadi yang di tengah tanaman induknya, pinggir-pinggirnya adalah umbi-umbi cacahnya. Di beberapa toko di aplikasi Shopee, aku suka kan baca review-review para pembeli, lalu aku lihat juga foto-fotonya. Sempet aku baca satu komentar terhadap tanaman ini, tapi bukan di toko yang ini. Katanya dia kecewa karena tanaman yang datang bentuknya layu, lemes,
Terus daunnya hampir mati kelihatannya karena agak menguning entah gimana. Dari pengalaman aku bukan seorang ahli tanaman ya, tapi hanya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bongkar pasang tanaman ke dalam pot. Jadi jangankan tanaman yang melalui perjalanan jauh seperti ini, tanaman di rumah aja yang cuma pindah antar pot itu bisa mengalami resiko layu kalau memang dianya nggak kuat. Kan kita nggak tahu ya ketahanan satu tanaman dan lainnya tuh kan bisa jadi berbeda. Tetapi prinsip utamanya adalah asalkan akarnya sehat, akarnya nggak cedera, akarnya nggak mati, itu tanamannya tandanya tidak mati juga. Hanya saja daunnya perlu penyesuaian lagi. Nggak lama memang dia akan layu, mungkin 2 atau 3 hari kemudian dia pasti akan layu, kering, mati. Tapi ditunggu lagi dan harus sabar nunggunya. Jadi kalau menemukan situasi seperti itu, saran aku adalah jangan langsung komplain terhadap penjual kalau kamu merasa penjual telah memberikan kamu tanaman yang jelek. Sebetulnya keadaannya bukanlah tanaman yang jelek, tapi tanaman ini perlu adaptasi lagi untuk bisa kembali subur. Sama seperti manusia yang perlu adaptasi dengan lingkungan baru, tanaman pun demikian. Mereka pindah ke pot yang baru dengan tanah yang baru, ya mereka pun melakukan proses adaptasi. Yang perlu kita lakukan adalah merawatnya. Jangan dikasih sinar matahari langsung, disiram, tapi setelah 3 hari kelihatannya dia udah mulai sehat. Nah bisa disimpan di bawah sinar matahari, tapi jangan sinar matahari yang terik. Jadi itu berdasarkan pengalaman aku dan aku belajar, aku baca-baca gitu artikel di internet dan lihat tutorial video di YouTube juga. Jadi setelah aku praktekkan, aku buktikan ternyata berhasil. Nah jadi sekarang aku sudah selesai nge-repot 2 tanaman, yang satu lavender, yang satu adalah Alocasia Black Magic. Sekarang aku beresin dulu ya sisa media tanam, terus sampah-sampah bekas bongkaran kemasan tadi. Watering time, waktunya disiram, pastikan air keluar di bagian bawah pot itu ada lubang drainase kan. Kalau air keluar dari situ tandanya tanah udah rata basah semuanya. Selama 2 atau 3 hari ke depan, jangan simpan kedua tanaman ini di bawah terik matahari langsung. Simpannya di bawah naungan aja. Rencana aku mau kelompokin nih sama daun-daun yang warnanya dark atau gelap. Keesokan harinya, Jumat 11 Desember 2020. Jumlah daunnya 2. Kondisinya memang agak layu, udah pada tertunduk gitu. Apalagi yang satu lagi udah kelihatan kering. Nah, begini penampakannya. 2 tanaman di sampingnya aku kenalin. Yang ini namanya Philodendron Dark Lord. Dan satu lagi di sampingnya kamu tahu dong, ini Alocasia Plumea nigra. Dan sekarang mau aku tunjukin penampakan dari tanaman lavender. Aku simpan di pot paling kecil, ini ukuran 10 cm. Kondisinya sehat, batangnya berdiri tegak. Cuma memang kondisi kuntum bunganya banyak yang sudah layu dan nanti gak lama lagi akan mengering. Beberapa helai daunnya pun nampak layu. Hal tersebutlah yang menjadikan sebaiknya tanaman yang baru dipindah pot jangan disimpan di bawah terik matahari. Semoga kamu lekas tumbuh besar ya love. Usir mosquito-mosquito di rumahku. Seperti yang aku bilang sebelumnya, 3 hari setelah dipindah pot pasti akan mengalami masa layu. Gak apa-apa, potong aja. Sedih sih, kok tanaman baru tapi daunnya layu, terus mati, terus botak deh gak ada daunnya. Siapa bilang gak ada daunnya? Lihat, tanaman ini ternyata sangat produktif. Dia udah punya 1 daun baru. Bagus banget, warnanya hijau terang. Daun yang aku pegang ini sebelumnya awal datang tuh kondisinya hitam, bagus, mulus. Tapi sekarang dia menunjukkan kondisi kekeringan. Itulah masa adaptasi yang harus dia lewati. Tapi aku lebih lega karena dia sudah menghasilkan 1 daun baru. Tandanya dia sehat. Hari ini Selasa 15 Desember 2020. Aku sekalian aja deh ngecek tunas-tunas baru yang mencuat dari kelompok tanaman yang berdaun gelap. Hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Sekarang aku mau tunjukin kondisi setelah lebih dari 1 bulan. Siap? Pukul 11 hari Kamis 21 Januari 2021. Alocasia Plumea nigra asalnya cuma 2 daun kecil-kecil, sekarang sudah 3 daun besar-besar. Dia bahkan sudah memunculkan anakan, lalu aku pisahin dan tanam langsung di tanah di pinggir pagar. Yang satu ini jujur aku belum tahu ini jenisnya apa. Ini hadiah dari seorang teman. Jadi dia mirip dengan Alocasia, hitamnya itu hanya di bagian tepi. Sedangkan di bagian tengahnya hijau tua
dan foliage-nya itu bagus banget, beneran. Jadi aku mau sekalian ucapkan terima kasih untuk Zuzu Garden, tanamannya keren-keren dan hadiah yang satu ini aku suka banget. Teman-teman, ini namanya Philodendron Dark Lord. Aku beli dalam keadaan tanpa akar, jadi berupa bonggol yang ditanam di dalam sekam mentah gitu. Sebelumnya ada 2 daun besar, salah satu daunnya aku pangkas karena sudah menguning, dan sekarang dia muncul daun baru. Dan ini dia Alocasia Black Magic setelah lebih dari 1 bulan. Yang awalnya hanya terdiri dari 2 daun, 1 daunnya udah nyaris kering. Sekarang dia sudah punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih 7 daun dan 1 tunas baru. Congratulations! Dan teman-teman, sekian dulu dari aku. Untuk segala bentuk pertanyaan bisa kamu sampaikan di kolom komentar di bawah. Kalau kamu belum subscribe channel aku, ayo support channel aku sekarang juga dengan cara klik tombol lonceng di bawah ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Tungguin ya. Kapan-kapan nanti aku akan ajak kamu jalan-jalan ke Zuzu Garden. Tanamannya bagus-bagus dan penjualnya friendly banget. Bisa diajak diskusi soal bercocok tanam tentang hal apapun. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.